Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sirah Nabawiyah. Hari ini kita masuk ke episode 38 dengan judul Bai'atur Ridwan. Selamat menyimak. Sebelum penulisan perjanjian perdamaian, Rasulullah SAW telah mengutus Utsman ke Mekah untuk membahas masalah yang ada. Sesampainya di sana, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditahan selama beberapa waktu oleh orang-orang Quraisy. Dalam pada itu, sampailah berita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah dibunuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tekad, kami tidak akan tinggal diam hingga kami berhasil menumpas kaum Quraisy. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak berbaiat. Maka terjadilah bai'ah Ridwan di bawah sebuah pohon di tempat tersebut. Dalam pembaiatan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tangan para sahabatnya satu demi satu. Mereka berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak lari meninggalkan medan perang. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkan tangannya yang satu ke tangan yang lain seraya berkata, pembaiatan ini untuk Utsman. Setelah pembaiatan tersebut barulah datang berita kepada Rasulullah bahwa kabar terbunuhnya Utsman itu tidak benar. Beberapa ibrah hikmah dari perdamaian ini. Sebelum masuk kepada rincian tentang pelajaran-pelajaran yang harus diambil dari perdamaian Hudaybiyah ini, terlebih dahulu kami paparkan secara singkat beberapa hikmah dari perdamaian Hudaybiyah ini. Sesungguhnya perdamaian ini merupakan salah satu bentuk tadbir ilahi, rekayasa ilahi, untuk menampakkan tindakan kenabian dan pengaruhnya. Kesuksesan perdamaian ini merupakan rahasia yang berkaitan erat dengan perkara gaib yang tersimpan di dalam pengetahuan Allah semata. Oleh karena itu, sebagaimana Anda lihat dalam riwayat di atas, kaum muslimin merasa heran dan terperanjat melihat peristiwa tersebut karena mereka lebih banyak mengandalkan pemikiran dan pertimbangan mereka. Dari sinilah maka kami menganggap masalah perdamaian ini dengan segala muqaddimah, isi dan hasil-hasilnya termasuk dasar-dasar yang penting dalam meluruskan akidah Islamiyah dan mengukuhkannya. Pertama, kita bahas terlebih dahulu beberapa hikmah ilahiyah yang terkandung dalam perdamaian yang agung ini. Kemudian kita kaji hukum-hukum syariat yang dikandung oleh berbagai kasus perdamaian ini. Di antara hikmah yang nampak secara jelas bahwa perdamaian Hudaybiyah ini merupakan muqaddimah bagi penaklukan kota Mekkah, perdamaian ini, seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim, merupakan pintu dan kunci bagi penaklukan kota Mekkah. Sesudah menjadi kebiasaan Allah, apabila menghendaki terjadinya suatu perkara besar, senantiasa memperlihatkan beberapa muqaddimahnya terlebih dahulu sebagai isyarat kepadanya. Meskipun kaum muslimin pada saat itu tidak memahami isyarat tersebut, karena masalah ini termasuk masa depan yang gaib bagi mereka. Bagaimana mungkin mereka dapat memahami hubungan antara kenyataan yang mereka lihat dengan masalah gaib yang belum pernah mereka bayangkan sama sekali? Tetapi tidak lama kemudian kaum muslimin merasakan urgensi perdamaian ini dan sejumlah kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dengan perdamaian ini, setiap orang merasa aman dari gangguan orang-orang lain. Kaum muslimin dapat lebih leluasa bergaul dengan orang-orang kafir guna menyampaikan dakwah Islam dan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Bahkan orang-orang yang tadinya menyembunyikan keislamannya, dengan perdamaian ini mereka berani memunculkannya. Ibnu Hisham meriwayatkan dari Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri, ia berkata, belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam penaklukan atau futuh yang lebih besar dari perdamaian Hudaybiyah. Sebelumnya selalu dicapai melalui peperangan, tetapi perjanjian Hudaybiyah ini telah berhasil menghindarkan peperangan dan beberapa keamanan kepada manusia sehingga mereka bisa melakukan dialog dan perundingan. Selama masa perdamaian ini, tak seorang pun yang berakal sehat yang diajak bicara tentang Islam kecuali segera masuk Islam. Selama 2 tahun tersebut, orang-orang masuk Islam sebanyak jumlah orang-orang Islam sebelum peristiwa tersebut atau lebih banyak. Oleh sebab itu, Al-Quran menyebut peristiwa ini dengan istilah Fath atau kemenangan.
Firman Allah, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman. Dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Al-Fat ayat 27. Di antara hikmah lainnya bahwa Allah dengan perdamaian tersebut ingin menampakkan perbedaan yang sangat jelas antara wahyu kenabian dan rekayasa pemikiran manusia, antara bimbingan atau taufik nabi yang diutus dan tindakan seorang pemikir jenius, antara ilham ilahi yang datang dari luar alam sebab akibat dan memperturutkan isyarat sebab akibat. Allah ingin memenangkan nubuat nabinya Muhammad SAW di hadapan penglihatan setiap orang yang cerdas dan berpikiran mendalam. Barangkali ini merupakan sebagian dari penafsiran firman Allah, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Al-Fat ayat 3. yakni pertolongan yang unik caranya sehingga akan menyentakan akal-akal yang lalai dan pikiran yang tertutup. Oleh sebab itulah Nabi SAW memberikan semua persyaratan yang diminta kaum musyrikin. Nabi SAW menyetujui beberapa perkara yang menurut para sahabat kurang menguntungkan. Anda tahu tentunya bagaimana Umar radhiyallahu anhu merasa cemas dan bersempit dada menanggapi masalah tersebut, sampai di kemudian hari Umar berkata tentang dirinya sebagaimana diriwayatkan Ahmad dan lainnya. Aku terus berpuasa, sholat, bersedekah, dan membebaskan budak sebagai kafarat dari apa yang pernah aku lakukan karena takut akan ucapanku yang pernah aku ucapkan pada hari itu. Anda pun tahu bagaimana rasa sedih campur enggan melanda para sahabat ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar bercukur rambut dan menyembelih binatang kurban untuk kembali ke Madinah. Kendati pun Rasulullah SAW mengulangi perintah tersebut sampai 3 kali. Sebabnya ialah para sahabat radhiyallahu anhu waktu itu mengamati dan menganalisa tindakan-tindakan Nabi SAW dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa. Karena itu mereka tidak dapat melihat dan memahami kecuali sebatas apa yang dapat dipahami oleh akal mereka sebagai manusia biasa dan didasarkan kepada pengalaman-pengalaman empirik. Sedangkan Nabi SAW dalam mengambil tindakan-tindakannya berpijak di atas pijakan kenabian. Pelaksanaan perintah ilahi semata-mata lah yang melandasi tindakan-tindakan Nabi SAW tersebut. Hal ini nampak secara jelas dari jawaban Nabi SAW kepada Umar radhiyallahu anhu ketika mendatangi Nabi SAW untuk menanyakan atau meragukan tindakan tersebut. Nabi SAW menjawab kepada Umar radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya aku adalah Rasulullah, aku tidak menyalahinya dan dia pasti membelaku." Juga nampak jelas dari wasiat Nabi SAW kepada Utsman radhiyallahu anhu ketika diutus ke Mekah untuk berunding dengan Quraisy membahas maksud kedatangan Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan Utsman agar mendatangi orang-orang mukmin di Mekah, lelaki dan wanita, guna menyampaikan kabar kemenangan kepada mereka dan bahwa Allah memenangkan agamanya di Mekah sehingga tidak perlu lagi menyembunyikan keimanan. Tidak heran jika kaum muslimin tercengang menanggapi sikap Rasulullah SAW yang di luar jangkauan pemahaman dan ukuran manusia biasa pada waktu itu. Tetapi ketercengangan dan kekagetan itu segera sirna setelah Rasulullah SAW membacakan kepada mereka surat Al-Fath yang diturunkan kepada beliau setelah pembicaraan mengenai perdamaian itu usai. Setelah itu, barulah para sahabat menyadari bahwa kesediaan mereka menerima syarat-syarat perdamaian tersebut merupakan mata air kemenangan bagi mereka dan kehinaan serta kekalahan bagi kaum musyrikin. Kendati pun secara sepintas perdamaian itu memberikan kemenangan kepada kaum musyrikin. Akhirnya, dari balik semua itu terbukti kemenangan yang sangat gemilang berada di tangan Rasulnya dan kaum mukminin tanpa campur tangan usulan pikiran dan akal manusia. Adakah bukti kenabian Muhammad SAW yang lebih nyata dari hal ini? Pada mulanya, kaum muslimin merasa keberatan menyetujui Nabi dalam menerima syarat yang diajukan oleh Suhail bin Amr.
Jika ada seorang dari Quraisy datang kepada Muhammad tanpa seizin walinya, maka dia, Muhammad, harus mengembalikan kepada mereka, dan barang siapa di antara pengikut Muhammad datang kepada Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Mereka semakin merasa keberatan ketika Abu Jandal, anaknya Suhail bin Amr, justru datang melarikan diri dari kaum musyrikin dalam keadaan terborgol rantai besi. Kemudian bapaknya berdiri menangkapnya seraya berkata, "Wahai Muhammad, permasalahan sudah kita sepakati sebelum anak ini datang." Nabi SAW menjawab, "Engkau benar." Akhirnya Nabi Muhammad SAW menyerahkan Abu Jandal kepada Quraisy. Kendati pun Abu Jandal berteriak-teriak dengan suara keras, "Wahai kaum muslimin, apakah aku diserahkan kembali kepada kaum musyrikin yang akan merongrong agamaku?" Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Abu Jandal, "Wahai Abu Jandal, bersabarlah dan berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah pasti memberikan jalan keluar kepada kamu dan orang-orang yang tertindas. Kita telah membuat perjanjian dengan mereka dan kita tidak boleh mengkhianati mereka." Para sahabat memandang masalah ini dengan hati sedih. Tetapi apakah yang terjadi setelah itu? Sesampainya di Madinah, datanglah kepada Nabi SAW salah seorang dari Quraisy bernama Abu Basir, menyatakan diri masuk Islam. Kemudian Quraisy mengutus 2 orang utusannya untuk meminta pemulangan Abu Basir. Sesuai perjanjian yang baru saja ditandatangani, maka Rasulullah SAW harus menyerahkan Abu Basir kepada kedua utusan Quraisy tersebut. Lalu kedua utusan itu membawanya pulang. Tetapi ketika sampai di Dzulhulaifah, Abu Basir berhasil merebut pedang salah seorang utusan yang membawanya tersebut dan membunuhnya, sedangkan temannya lari menyelamatkan diri. Kemudian Abu Basir kembali menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, sungguh demi Allah, Allah telah memenuhi apa yang pernah engkau janjikan. Engkau kembalikan aku kepada mereka, kemudian Allah menyelamatkan aku dari mereka." Lalu ia pergi ke Saiful Bahar, daerah pantai, yang kemudian disusul oleh Abu Jandal. Akhirnya, tempat ini menjadi tempat penampungan kaum muslimin dari penduduk Mekah. Semua orang Quraisy yang telah menyatakan diri masuk Islam pada akhirnya pergi menyusul Abu Basir dan kawan-kawannya ke tempat ini. Setiap kali mendengar ada kafilah Quraisy membawa perdagangan ke negeri Syam, mereka selalu mencegatnya dan mengambil harta benda mereka. Akhirnya, kaum Quraisy mengirim utusan kepada Rasulullah SAW dan mereka meminta agar Rasulullah SAW menerima dan menarik mereka ke Madinah. Lalu, mereka pun datang ke Madinah. Ketika penaklukan Mekah, Abu Jandal inilah yang memintakan jaminan keamanan untuk bapaknya. Ia hidup hingga mendapatkan syahid di pertempuran Yamamah. Demikianlah para sahabat Nabi SAW sadar dan bangkit dari kesedihan mereka dengan keimanan yang semakin mantap terhadap hikmah ilahiyah dan kenabian Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa Sahal bin Sa'id berkata pada perang Siffin, "Wahai manusia, tuduhlah pendapat kalian. Sesungguhnya engkau telah menyaksikan aku pada peristiwa Abu Jandal. Sekiranya aku bisa menolak sikap Rasulullah SAW, niscaya aku tolak." Di antara hikmah lainnya bahwa Allah hanyalah ingin menjadikan penaklukan kota Mekah dengan cara damai dan penuh rahmat, bukan penaklukan yang menimbulkan tragedi dan peperangan. Penaklukan yang menjadikan umat manusia berduyun-duyun memeluk agama Allah dan menerima taubat orang-orang yang pernah menganiaya serta mengusir nabinya. Karena itu, sebelumnya Allah menyelenggarakan pendahuluan ini. Quraisy menyadari akan dirinya dan bersama-sama para sahabat Nabi SAW mengambil pelajaran dari perdamaian ini. Sehingga pemikiran mereka telah matang dan siap untuk menerima kebenaran mutlak. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ini. Itulah beberapa hikmah ilahiyah yang berkaitan dengan perdamaian Hudaybiyah. Adapun hukum-hukum dari pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengannya sungguh banyak sekali. Di antaranya, 1. Meminta bantuan kepada non-muslim bukan dalam keadaan perang.
Telah kami tegaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Bashar bin Sofyan sebagai intel untuk mencari berita tentang Quraisy. Bashar bin Sofyan waktu itu adalah seorang musyrik dari kabilah Khuza'ah. Hal ini menegaskan apa yang pernah kami sebutkan terdahulu bahwa masalah meminta bantuan kepada non-muslim itu tergantung kepada kondisi dan situasi orang yang dimintai bantuannya. Jika tidak dapat dipercayai, maka tidak boleh meminta bantuannya. Apa yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah meminta bantuan non-muslim, bukan dalam keadaan perang. Seperti pengiriman intel ke barisan musuh untuk meminjam senjata dari mereka dan lain sebagainya. Nampaknya meminta bantuan non-muslim dalam masalah-masalah perdamaian juga dibolehkan, di antaranya dalam tugas-tugas pertempuran dan peperangan. 2. Tabiat syura dalam Islam. Telah kita ketahui bahwa semua tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan disyariatkannya syura dan keharusan seorang pemimpin untuk berpegang teguh kepada prinsip ini. Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menunjukkan tabiat syura dan tujuan disyariatkannya syura. Syura adalah syariat Islam, tetapi tidak bersifat mengikat pimpinan. Menurut jumhur ulama, syura bersifat mengikat pimpinan. Lihat menuju Jamaatul Muslimin bab syura. Sebab tujuan syura ialah untuk mendapatkan berbagai pandangan kaum muslimin dan mencari kemaslahatan yang mungkin hanya diketahui oleh sebagian orang atau untuk memperoleh kerelaan jiwa mereka. Apabila seorang penguasa muslim merasa mantap dengan pendapat mereka atas dasar dalil-dalil dan hukum-hukum syariat, maka ia boleh mengambilnya. Tetapi jika kurang mantap, maka ia boleh mengambil pendapat lainnya, dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan nas yang terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma kaum muslimin. Dalam perdamaian Hudaybiyah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pandangan para sahabatnya, kemudian Abu Bakar pun mengemukakan pandangannya, sebagaimana telah Anda ketahui. Ia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, keluar hendak melaksanakan tawaf di Ka'bah. Berangkatlah saja, siapa yang menghalangi kita, akan kita perangi. Pada mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui pendapat Abu Bakar ini. Kemudian bersama-sama para sahabatnya menuju ke Mekah. Sampai onta beliau mogok, pertanda tidak boleh terus. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan pendapat yang telah dikemukakan Abu Bakar radhiyallahu anhu seraya mengumumkan, demi Allah, jika mereka meminta kepadaku suatu langkah persyaratan yang akan menghormati tanah haram, pasti akan aku kabulkan. Sejak itulah pandangan yang dikemukakan Abu Bakar radhiyallahu anhu ditinggalkan dan beralih kepada masalah perdamaian dan menyetujui persyaratan-persyaratan kaum musyrikin tanpa meminta pandangan siapapun dalam hal ini. Bahkan tanpa mempedulikan berbagai keberatan yang dilontarkan oleh sebagian sahabat sebagaimana Anda lihat. Ini berarti bahwa masalah syura harus tunduk kepada hukum wahyu yang adalah sekarang berupa Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para imam. Ia juga menunjukkan bahwa syura itu disyariatkan hanya untuk mendapatkan pandangan, bukan untuk voting suara. 3. Tabarruk dengan bekas pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah kami katakan bahwa Urwah bin Mas'ud mendatangi para sahabat Nabi dengan kedua matanya seraya berkata, demi Allah, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludah kecuali ludah itu jatuh ke telapak tangan seseorang di antara mereka, lalu mengusapkan ke muka dan kulit mereka. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu kepada mereka, mereka berebut untuk melakukannya. Apabila dia berwudu, mereka berebut untuk mendapatkan sisa air wudunya. Apabila mereka berbicara di hadapannya, mereka berbicara dengan menundukkan kepala dan merendahkan suara demi menghormatinya. Itu adalah gambaran hidup dari Urwah bin Mas'ud tentang sejauh mana cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ia mengandung sejumlah pelajaran penting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Pertama, ia menunjukkan bahwa tidak mungkin beriman kepada Rasulullah SAW tanpa mencintainya. Cinta kepadanya bukan sekedar dalam pikiran, tetapi cinta yang memberikan kesan mendalam di dalam hati sehingga membentuk kepribadiannya, seperti yang digambarkan oleh Urwah bin Mas'ud tentang para sahabat Rasulullah SAW.
Kedua, menunjukkan bahwa tabarruk dengan benda-benda bekas pakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang disyariatkan. Di dalam beberapa hadis sahih disebutkan bahwa para sahabat pernah tabarruk dengan rambut, keringat, sisa air wudhu, dan ludah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Hukum berdiri kepada orang yang duduk. Telah Anda ketahui bahwa Mughirah bin Syu'bah mengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa pedang. Setiap kali Urwah bin Mas'ud ingin memegang jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menepisnya dengan gagang pedangnya seraya berkata, "Jauhkan tanganmu dari jenggot Rasulullah sebelum kutampar mukamu." Dalam pembahasan tentang perang Banu Quraidah, telah kami sebutkan bahwa berdiri kepada orang yang duduk adalah dilarang, karena hal itu termasuk bentuk takzim atau penghormatan yang dipraktekkan oleh orang-orang asing dan diingkari Islam. Ia termasuk tamatsul, cara penghormatan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa ingin dihormati orang dengan berdiri, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduk yang di neraka. Adakah terjadi kontradiksi dalam masalah ini? Jawabannya bahwa larangan secara umum itu dikecualikan dalam kondisi khusus seperti di atas, yakni dalam kondisi kedatangan utusan para musuh kepada seorang imam atau khalifah. Tidak dilarang bila seorang pengawal atau seorang prajurit berdiri di sisinya guna menampakkan izzah Islamiyah, kemuliaan sang imam, dan melindunginya dari segala kejahatan yang mungkin akan dilancarkan kepadanya secara tiba-tiba. Adapun dalam kondisi biasa, maka hal itu dilarang karena bertentangan dengan konsekuensi tauhid dan akidah Islamnya. Hal ini sama dengan masalah cara jalan Abu Dujanah dalam perang Uhud yang telah kami jelaskan. Dalam pembahasan tersebut telah kami tegaskan bahwa semua bentuk kesombongan dan keangkuhan dalam cara berjalan terlarang secara syariat. Tetapi khusus dalam kondisi peperangan hal itu diperbolehkan, sebagaimana penegasan Nabi tentang cara berjalan Abu Dujanah. Itu adalah cara berjalan yang dimurkai Allah kecuali di tempat ini. 5. Disyariatkannya perjanjian damai antara kaum muslimin dan musuh mereka. Para ulama dan imam menjadikan perdamaian Hudaybiyah ini sebagai dalil bagi bolehnya mengadakan perjanjian damai antara kaum muslimin dan musuh mereka selama waktu tertentu, baik dengan ada ganti rugi yang diambil oleh kaum muslimin ataupun tidak. Sebab dalam perdamaian Hudaybiyah ini kaum muslimin tidak mendapatkan ganti rugi. Jika tanpa ganti rugi saja dibolehkan, maka apalagi dengan adanya ganti rugi yang diperbolehkan oleh kaum muslimin. Tetapi jika perdamaian itu mengharuskan kaum muslimin membayar harta, maka menurut jumhur tidak dibolehkan, karena hal itu merendahkan martabat kaum muslimin di hadapan musuh. Di samping karena tidak adanya dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang membolehkannya. Para ulama berkata, kecuali jika dalam keadaan sangat darurat dan tidak ada jalan lain, seperti dikhawatirkan kaum muslimin akan binasa atau jatuh menjadi tawanan, sebagaimana seorang yang ditawan boleh ditebus dirinya dengan harta. 6. Imam Syafi'i, Ahmad, dan sejumlah imam yang lainnya berpendapat bahwa perjanjian damai harus dibatasi jangka waktunya dan tidak boleh lebih dari 10 tahun, karena selama masa 10 tahun itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian damai dengan Quraisy pada tahun Hudaybiyah. 7. Syarat dalam mengadakan perjanjian damai ada yang sah dan ada pula yang batil. Syarat yang sah ialah setiap syarat yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran atau sunnah nabinya. Misalnya, mensyaratkan agar pihak musuh membayar harta atau mensyaratkan kepada pihak musuh agar mengembalikan orang-orang muslim yang datang kepada mereka atau menjamin keamanannya. Para imam menyepakati keabsahan syarat yang terakhir ini, kecuali Imam Syafi'i yang mempersyaratkan untuk itu adanya keluarganya yang melindunginya di antara kaum kafir. Sebab, menurut Imam Syafi'i, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui persyaratan Quraisy itu dengan catatan tersebut. Mengenai masalah perdamaian ini dapat dibaca lebih rinci dalam Mughnil Muhtaj 4-260, Al-Mughni Ibnu Qudamah 9-290, Al-Hidayah 2-103, dan Bidayatul Mujtahid 1-374.
Syarat yang batil ialah setiap persyaratan yang bertentangan dengan hukum syariat yang ada, misalnya mempersyaratkan pengembalian wanita-wanita muslimat atau mahar-maharnya kepada mereka atau musuh, atau memberikan sebagian senjata atau harta kaum muslimin kepada mereka. Hal ini didasarkan kepada sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mau mengembalikan wanita-wanita muslimat yang lari membawa agamanya. Bahkan Al-Quran secara tegas melarang hal tersebut. Barangkali ada yang ingin bertanya, adakah yang demikian tidak berarti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari janjinya sendiri? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyepakati untuk mengembalikan setiap Muslim yang datang dari Mekah. Jawabannya bahwa dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan secara eksplisit termasuk kaum wanita. Bahkan ada kemungkinan hanya berlaku untuk kaum lelaki saja. Dan Anda pun tahu bahwa tindakan-tindakan Nabi tidak memiliki kekuatan hukum syar'i, kecuali setelah dilegalisir oleh Al-Quran dengan mendiamkannya atau mempertegasnya. Ternyata dalam masalah ini Al-Quran telah mengakui semua butir perjanjian damai, kecuali yang berkaitan dengan pengembalian wanita muslimat ke negeri kafir. Ini pun seandainya hal tersebut dimasukkan dalam butir-butir kesepakatan dan persyaratannya. 8. Hukum ihsar atau membatalkan penunaian haji dan umrah. Amalan Rasulullah berupa tahallul, menyembelih kurban dan bercukur setelah menyelesaikan urusan perjanjian damai menunjukkan bahwa orang yang muhsar atau membatalkan haji karena suatu halangan dibolehkan tahallul dengan menyembelih kambing dan di tempat pembatalannya dan mencukur rambut kemudian berniat tahallul baik dari haji ataupun umrah. Amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut juga menunjukkan bahwa orang yang bertahalul tidak diwajibkan mengqadha haji atau umroh apabila merupakan haji atau umroh sunnah. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk mengqadha setelah itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan umroh pada tahun berikutnya, tidak semua orang yang keluar pada tahun Hudaybiyah itu ikut umroh bersama Nabi, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan mendatang, insya Allah. Demikian pembacaan sirah hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.